Tidak jarang kita mendengar di masa-masa belakangan ini, 10-20 tahun yang lalu, tiba-tiba Islam itu diidentikan dengan syariat yang rumit, tata cara peribadatan yang rumit, bahkan sering menimbulkan percekcokan, permusuhan, kebencian, pengafiran, karena perbedaan dalam hal hukum-hukum fikih di dalam menjalankan syariat. Lebih belakangan lagi, tiba-tiba agama itu diidentifikasikan atau diasosiasikan dengan apa yang disebut sebagai akidah. Sering sekali kita mendengar dalam ceramah-ceramah di masjid-masjid, menjadi seorang muslim itu yang paling penting akidahnya. Ya. Kita harus lihat akidah itu apa. Menurut para ahli, pertama, istilah akidah itu tidak ditemukan dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Dan memang jika kita lihat akar katanya, ini menurut para ahli juga, kata akidah yang sama asalnya dengan akad, itu artinya simpul yang kuat, gitu ya. Simpul yang sulit diurai. Ya. Sehingga sebagian ulama misalnya mengatakan, kenapa tidak kita menggunakan istilah iman yang jelas dipakai dalam Al-Quran dan hadis. Dan kelebihannya istilah iman itu seperti kata Imam Ahmad bin Hanbal, yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun, bersifat dinamis. Akidah itu bersifat statis, iman itu bersifat dinamis, ya, bersifat dinamis. Sehingga para ahli sebagian mengusulkan jangan penggunaan istilah akidah, dan terbukti penggunaan istilah akidah yang ketat ini juga justru menjadi sumber percekcokan. Ya, orang mengatakan yang penting itu akidah diluruskan. Apa artinya akidah diluruskan? Jangan ziarah kubur, misalnya. Jangan melakukan hal-hal yang dianggap sebagai bid'ah. Sehingga akhirnya sebagian kelompok muslim mengatakan kelompok yang lain itu ahlul bid'ah atau kuburiyun dan lain sebagainya. Lagi-lagi asosiasi bahkan identifikasi keislaman dengan akidah ini bisa menghasilkan justru perpecahan dan kebingungan di dalam orang beragama. Padahal kita tahu di dalam Al-Quran itu iman itu dikaitkan dengan cinta. Dalam Al-Quran dikatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat intens, sangat dalam cintanya kepada Allah. Dalam hal hubungan dengan sama manusia juga, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, tidak beriman seseorang di antaramu kecuali saling mencinta. Jadi lagi-lagi iman itu dihubungkan dengan cinta. Jadi kelebihannya iman itu yazid wa yanqus, dinamis, toleran, dan pada saat yang sama iman itu identik dengan cinta. Tidak seperti penggunaan istilah akidah yang kadang-kadang justru terlalu kental, keras, beku, statis, dan justru menimbulkan pemisahan antara satu kelompok muslim dan kelompok muslim yang lain, sementara iman dalam makna cinta ini sifatnya merangkul, ya. Dan iman yang sudah mencapai tahap cinta ini kemudian menjadikan pemiliknya mencapai tingkatan paling tinggi, yaitu ihsan. Dan ihsan ini jelas adalah keindahan, keutamaan, ya, kebaikan yang sempurna yang oleh para ulama dikaitkan dengan akhlak yang baik. Jadi memang sudah seharusnya tanpa mengecilkan makna syariah, tanpa mengecilkan makna iman yang kadang disebut sebagai akidah, sebetulnya pada puncaknya keislaman itu adalah identik dengan akhlak. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadits sahih yang diriwayatkan oleh semua kelompok muslim, mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya, kata Rasulullah, innama, hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi tujuan risalah Rasulullah itu akhlak dan rahmatan lil alamin, kasih sayang, akhlak individual dan akhlak sosial. Saya kira sudah waktunya sekarang bagi kaum muslimin untuk meninjau kembali kerumitan dan percekcokan yang muncul dari terlalu kerasnya kita
di dalam menekankan persoalan detail-detail fikih atau syariat, dan juga terlalu kerasnya kita di dalam menekankan persoalan akidah yang monolitik, yang statis, untuk kemudian kembali kepada prinsip Islam utama, yaitu iman yang berdasar cinta dan melahirkan ihsan yang menjadikan kepemilikannya membuat si pemilik memiliki akhlak yang mulia dan juga dorongan untuk selalu berbuat belas asih kepada sesama. Terima kasih.